Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Saudara, Masjid Istiqlal tidak lagi membagikan daging kurban secara langsung kepada warga. Sistem distribusi diubah untuk mencegah kerumunan dan desakan jemaah. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyebut daging kurban akan didistribusikan ke pondok pesantren, panti asuhan, dan Masjid Binaan Istiqlal. Menurutnya, sistem pembagian langsung kepada warga pernah menimbulkan kerumunan hingga insiden pingsan akibat desakan. Istiqlal mengklaim memiliki fasilitas penyembelihan modern dan mampu menampung ratusan ekor sapi tanpa mencemari lingkungan. Ya, kita sudah punya standarnya juga ya. Yang memainkan kupon itu adalah masjid-masjid binaan kita ya. Mereka lah yang menerbitkan kupon-kupon ya, jamaah-jamaah itu ya. Kan di sini juga di sekitar Istiqlal itu banyak masjid-masjid dan itu yang merupakan binaan kita di Istiqlal ya. Pada saat buka puasa pun juga, misalnya kalau buka puasa kita di Istiqlal ini berkelebihan, maka sesegera mungkin kita kelebihannya itu kita distribusikan kepada masjid-masjid, musala-musala di sekitar kita. Dan kita akan pantau situasi terkini pemotongan sekaligus pembagian daging kurban di Masjid Istiqlal Jakarta bersama jurnalis Kompas TV ada Claudia Carla dan juru kamera Julian Fernando. Carla, selamat siang. Jadi bagaimana mekanisme pembagian daging kurban tahun ini di Masjid Istiqlal? Selamat siang Lintang dan juga saudara. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan proses penyembelihan hewan kurban. Pagi ini telah dilaksanakan sejak pukul 7 pagi, di mana telah dilakukan apel terlebih dahulu dan juga ada pengarahan dari Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar yang mengarahkan selain tentunya harus dengan sesuai syariat Islam, harus juga memperhatikan unsur-unsur ekologis dalam melakukan penyembelihan hewan kurban. Dan selain memberikan arahan terkait dengan proses penyembelihan, nantinya untuk proses pendistribusian Lintang dan juga saudara, ini tidak lagi menggunakan kupon, melainkan melalui proses lembaga perwakilan masyarakat yang akan kemudian datang ke Masjid Istiqlal untuk menerima daging kurban, di mana lembaga perwakilan masyarakat ini sebelumnya juga telah dikonfirmasi oleh pihak Masjid Istiqlal. Dan terkait dengan hal ini, untuk mengetahui lebih lanjut Lintang dan juga saudara terkait bagaimana mekanismenya untuk proses penyembelihan yang memerhatikan unsur ekologis sekaligus juga pendistribusian, saya akan langsung menanyakan kepada Ketua Panitia Idul Adha 2026 Masjid Istiqlal dengan Bapak Masud Halimin. Halo Bapak, selamat siang. Bapak, ini kan tadi Menteri Agama memberikan arahan agar tidak ada kesalahan sedikit pun dalam proses penyembelihan, lalu juga untuk memperhatikan unsur-unsur ekologis. Nah, bisa dijelaskan mungkin terkait dengan proses penyembelihan yang tidak hanya memenuhi syariat Islam, tapi juga memperhatikan unsur ekologis ini seperti apa? Ya, pertama dari segi penyembelihannya kita sudah bekerja sama dengan tim Juleha yang memang sudah terverifikasi bahwa mereka tim yang siap mengetahui cara pemotongan yang benar, juga secara syariah mereka benar. Kemudian kami sendiri menyiapkan tim syariah untuk memandu proses pelaksanaan pemotongan hewan kurban, untuk menyampaikan niat-niat dari para pekurban sehingga semua hewan kurban itu memang disembelih dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat yang berlaku. Kemudian dari sisi teologi, ekoteologinya, tadi Imam Besar mengarahkan kita untuk benar-benar menjaga lingkungan hidup sehingga semua limbah dari hewan kurban ini tidak mencemari lingkungan. Karena itu kita di RPH Istiqlal yang memang disiapkan untuk proses penyembelihan, itu kita sudah menutup semua saluran-saluran yang mengarah ke sungai dan insya Allah tidak ada setetes air yang jatuh atau darah yang jatuh ke sungai. Semua limbah itu masuk ke septic tank, dari septic tank itu kemudian disedot dan dibuang di tempat yang seharusnya gitu. Berarti untuk memastikan tidak ada sedikit pun unsur yang akan mencemari lingkungan. Baik Bapak, kemudian terkait dengan proses pendistribusian, ini kan tidak lagi menggunakan sistem kupon, melainkan ada lembaga perwakilan masyarakat yang mewakilkan untuk kemudian nantinya masing-masing mendistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini bagaimana Pak mekanisme untuk lembaga yang telah terverifikasi untuk mengambil daging kurban hari ini?
Ya, kita sudah menerima sekitar 700 lebih proposal yang masuk, tapi tentu saja kita tidak bisa memenuhi semua permintaan yang masuk, termasuk misalnya mereka mengajukan berapa, kita hanya bisa memenuhi berapa, dan itu kami sudah sampaikan WA mulai tadi malam kepada semua proposal yang datang, kami sampaikan bahwa Anda menerima atau tidak menerima. Jadi semuanya kita sampaikan melalui WA, dan itu tujuannya untuk tidak terjadi penumpukan. Kenapa kita tidak membagikan secara kupon? Karena pengalaman kita beberapa tahun yang lalu itu terjadi kredit massa di sini, dan itu tidak nyaman buat baik yang melaksanakan kurban ataupun buat masyarakat terganggu. Nah, untuk warga sekitar Istiqlal kami tetap juga menyalurkan dan tidak terabaikan mereka. Kami menyalurkan melalui RT RW yang ada di sekitar Istiqlal. Baik, untuk lembaga yang telah dikonfirmasi, lalu kemudian ketika sudah datang ke Masjid Istiqlal, ini apa yang harus dilakukan perwakilan lembaga tersebut untuk kemudian dapat membawa pulang daging kurban tersebut? Ya, pertama alur yang kita siapkan, mereka datang registrasi, memperlihatkan WA yang sampai ke mereka, kemudian diverifikasi oleh tim kami, dicatat ulang, kemudian diberikan formulir, mereka masuk ke bagian pendistribusian untuk mendapatkan daging kurbannya, lalu kemudian mereka bisa bawa pulang hewannya dan menyerahkan kembali formulir yang tadi diberikan. Jadi insya Allah saya mengamati tadi karena proses distribusi sudah berjalan ini, kita simultan, penyembelihan berjalan, kemudian pemotongan, pengemasan, kemudian distribusi, semua berjalan secara bersamaan, dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala baik dari pemotongan maupun pendistribusiannya. Baik, untuk pendistribusiannya sendiri ini mulai dari jam berapa sih Pak? Lalu kemudian apakah ada pembagian jam-jamnya untuk masing-masing perwakilan ataupun juga lembaga perwakilan masyarakat ini? Ya, kita membagi 2 shift untuk distribusi. Kita bagi 2 shift, pertama shift pukul 10.30 sampai pukul 1:30 nanti siang, kemudian shift 2 itu 1:30 sampai pukul 15 atau 15.30. Baik, terima kasih banyak Pak Masud. Lancar-lancar selalu prosesnya pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, demikian Lintang dan juga saudara, untuk proses penyembelihan ini masih terus berjalan sambil proses pendistribusian juga terus dilakukan. Dan tadi kami sempat berbicara dengan salah satu perwakilan dari lembaga masyarakat yang telah menerima dan menyatakan sangat merasa terbantu dengan adanya pendistribusian daging kurban ini karena dapat diberikan ataupun disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kembali ke studio. Baik, Carla, ada satu lagi informasi yang saya butuhkan. Total ada berapa hewan kurban yang berada di Istiqlal dan akhirnya akan disembelih hari ini? Baik, Lintang dan juga saudara, total hari ini Masjid Istiqlal menyembelih 65 ekor sapi dan juga 13 ekor kambing, di mana ini diperkirakan akan menghasilkan 10 ton untuk dibagikan ataupun disalurkan melalui lembaga masyarakat. Claudia Carla dan Julian Fernando melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Kita ke sorotan lainnya yang ada di redaksi Kompas Siang, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku belum mengetahui soal anggaran pembelian sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto. Purbaya bilang anggaran itu kemungkinan berasal dari Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek. Menku meminta wartawan untuk menanyakan langsung soal anggaran sapi kurban Presiden itu ke Mensesnek. 100 miliar dipakai untuk sapi dari Prabowo, Pak ya. Itu apa namanya, anggarannya dari mana, terus juga itu maksudnya kurban negara atau gimana, Pak? Oh, saya nggak tahu masalah itu. Tapi ya katanya gimana miliar, katanya APBN, Pak. Lebaran dulu ya, lebaran dulu. Saya nggak tahu. Ini lebaran dulu ya. Pak bawa sendiri mesti awalnya. Undang-undang keuangan negara, Pak, udah komunikasi belum sih, Pak? Belum. Ya, lebaran dulu ya, makasih. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan 1.098 sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggaran kurban senilai lebih dari 100 miliar diambil dari pos bantuan kemasyarakatan Presiden pada APBN. 598 ekor sapi disalurkan ke 552 daerah di seluruh tanah air. 500 ekor sapi kurban lainnya disebarkan melalui lembaga pendidikan, pondok pesantren, dan tokoh masyarakat yang dipercayakan. Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban
yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Bukan saja bobotnya memang berat, di atas 800 kg, tapi juga sapi yang secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat